Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel GDA Official. Tetap semangat, tetap istiqomah, bebaskan keluarga kita dari doktrin sesat dan juga khurafat dari para ba'al Yaman beserta para pembelanya dan juga para pengikutnya. Saudara-saudaraku, salam persaudaraan dari saya untuk saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Semoga apapun yang kita inginkan dan kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara, DKI Jakarta semakin memanas ya. Kita tahu kan, salah satu calon wakil gubernur DKI Jakarta melakukan penistaan agama dengan cara apa? Melecehkan atau merendahkan, bahkan menghina dari baginda Nabi Muhammad SAW serta istri dari baginda Nabi Muhammad SAW. Banyak umat Islam yang tersakiti, saudara. Ya, masuk pernyataan dari Bahar Smith kemarin pun sama, sakit hati. Katanya apa? Tidak peduli teman, tidak peduli lawan. Ya, kalau sudah menghina baginda Nabi Muhammad SAW akan dia lawan. Katanya. Kan bilangnya kayak gitu kemarin Bahar Smith. Betul apa salah coba? Betul kan? Nah, sedangkan Rizik Syihab, ya, orang yang melakukan penistaan agama, dia dukung, dia lindungi. Bahkan mengatakan kalau penistaan agama yang dilakukan oleh salah satu calon wakil gubernur yang ada di DKI Jakarta itu berbeda dengan penistaan agama yang dilakukan sama Ahok. Parah nggak pola pikirnya itu? Hah? Katanya akan membela Islam, katanya akan membela Nabi Muhammad. Ternyata apa? Orang yang sudah menghina baginda Nabi Muhammad SAW dan orang yang sudah menistakan agama Islam, saudara ya, dia lindungi dan dia dukung. Betul-betul manusia munafik, saudara ya. Dan alhamdulillahnya, saudara, penistaan agama tersebut direspon oleh siapa? Oleh salah satu ormas Islam Betawi, saudara. Ya. Ormas Islam Betawi ini, saudara. Ya. Kalau kita sudah mendengar kata Betawi, tidak jauh dengan yang namanya si Pitung, apalagi legendanya seperti apa kan? Ya. Apakah orang ini adalah cucu dari si Pitung? Wallahu alam bishawab ya, saudara ya, karena beliau sangat berani ya. Kita tonton bersama-sama ya, saudara, ini dia cuplikan videonya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu hari yang sangat sedih buat saya karena saya selaku individu anak Betawi harus melaporkan orang tua yang dimana beliau saya rasa telah merendahkan Nabi besar kita Rasulullah SAW, yang dimana beliau menyampaikannya dengan narasi yang ya walaupun kita semua tahu beliau minta maaf, tapi saya sebagai anak Betawi, sebagai seorang Muslim, hati saya masih terbakar ya, darah saya mendidih gitu dengan beliau menyamakan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Shallu ala Nabi, Allahumma sholli alaihi wasallam. Dan saya juga nggak ngerti apakah beliau ini levelnya di mana dari segi pendidikan. Tidak boleh merendahkan, atau saya aja kalau ngomong kalimat atau nama yang beliau sebutkan itu saya gemetar gitu. Badan saya, hati saya, kolbu saya itu gemetar. Gimana beliau itu seorang Suswono dengan mudahnya, dengan mikrofonnya ngomong, kenal nggak Hadijah? Hadijah kayak dia kenal Hadijah, tukang jualan apa gitu kan, ya kan? Auzubillah min dzalik, ya bener kok, tukang jualan pecel ya kita hormatin ya kan, kagak sembaring nyebutin nama gitu kan. Nah ini beliau, siapa itu Hadijah? Udah gitu bilang nikahnya sama siapa? Nah saya juga waktu lihat video itu juga nggak gitu paham, tapi kok tiba-tiba beliau mengatakan Hadijah itu kan konglomerat.
udah beliau ngomongin janda, ya kan? Ini saya juga yang sebagai anak Betawi saya juga agak benci juga ya. Ada beberapa Betawi yang kalau sering main-mainin kata-kata janda gitu kan. Nah ini beliau Betawi bukan ngomongin ya banyak lah. Intinya lelucon yang tidak lazim. Nah di akhir narasinya beliau bahkan menyampaikan Khadijah kan konglomerat. Nah nikah sama siapa? Udah manggil Khadijah kayak siapa, nanya nikah sama siapa, hadirin yang hadir di situ menjawab nikah dengan Rasulullah. Udah jelas-jelas tuh nama Rasulullah. Oh ya, Nabi kan masih umur 25 tahun, masih muda, belum jadi Rasulullah. Nah itu contohnya. Nah dengan beliau menyatakan contohnya di akhir narasinya, dan sebelumnya beliau itu ibarat menganalogikan bahwa Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, itu kok disamakan seperti pemuda pengangguran kota gitu, auzubillah min dzalik. Nah ini yang saya sangat sedih. Jadi banyak orang tua kita ini yang perlu dilempengin ini otaknya, cara berbicaranya. Saya juga nggak tahu ya, bahkan sampai tetangga saya nih yang warga negara dari Inggris tapi asli dari Iraq, you are coming from Iraq, right? Living in UK. You were surprised, right, about this blasphemy? Ya, beliau sangat terkejut gitu. Waktu beliau lihat di detik.com, lihat di TV, di YouTube, in YouTube also you see it, is very alarming. Jadi ini kok bisa seperti ini gitu manusia yang namanya Suswono ini. Udah gitu mau mencalonkan jadi wakil gubernur, salah kampung beliau itu. Mencalonkan, ya saya nggak bawa pilkada lah, ini dari hati nurani saya sendiri gitu. Nggak usah lah saya bawa pilkada. Saya juga sebenarnya nggak mau ngelaporin orang. Nah kita sudah konsultasi di Polda, kita akan konsultasi lagi. Tetap kita akan perjuangkan laporan kita ini karena beliau itu menistakan, merendahkan Nabi besar kita. Dan ini mungkin kalau in other countries, maybe he get killed already ya. Kalau di negara lain, mungkin di Pakistan di mana udah di making false claim is a bit dangerous. Ya, jadi sending the wrong messages to sending the wrong message. Ya. Nah, money is not everything. Ya, uang juga. Marriage is based on love. Ya. Targetnya Ya. apa, Bang? Nah, Targetnya apa? jadi beliau harus dipenjarakan. Beliau itu harus diberikan pelajaran agar para calon-calon pemimpin di kampung kita, di negara kita ini paham betul. Kalau bernarasi itu jangan asal ngejablak, jangan asal ngebacot. Seperti itu. Kesian adik-adik kita, anak-anak kita, kalau yang ngajarin manusia-manusia macam seperti itu. Iya, itu tadi saudara ya. Beliau adalah Bapak David ya. Apakah saya mendukung kepada beliau? Tentu saja saya sangat mendukung. Ya. Jadi pola pikir beliau sama seperti pola pikir yang ada di diri saya. Betul kan? Kemarin saya sudah menjelaskan kan? Orang seperti Suswono kata saya, itu tidak pantas untuk menjadi pemimpin di DKI Jakarta. Itu. Makanya saya kemarin kecewa dengan aksi 411 ya. Yang katanya anti penodaan agama Islam ya. 411 212 ya. Itu kan anti penodaan agama Islam, anti penistaan agama Islam, tapi sang penista agama mereka dukung gitu loh. Itu yang saya heran itu sampai sekarang. Mereka dukung. Bahkan mereka katakan itu berbeda, kasusnya itu berbeda dan Ahok itu berbeda. Ini lebih parah ini. Ya. Kasus Suswono ini fatal. Bukan Al-Qur'an lagi yang dinistakan, tapi baginda Nabi Muhammad SAW yang dia hina. Ini betul-betul melecehkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, saudara. Masih didukung. Alasannya apa? Sudah melakukan permintaan maaf. Bukan hanya permintaan maaf, saudara, tapi harus diproses. Karena di negara-negara Islam yang lain, kalau kalian pengen tahu, saudara, barang siapa yang menghina, yang merendahkan, ya, apalagi menghina baginda Nabi Muhammad SAW, pasti akan dihukum seberat-beratnya, saudara. Walaupun orang tersebut sudah melakukan permintaan maaf, ya. Ini yang sangat disayangkan, saudara. Kenapa kok di negara kita ini, saudara ya, orang dengan enaknya membuat narasi yang menyakiti seluruh umat Islam yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Umat Islam seluruhnya sakit dengan pernyataan Suswono itu.
Kalau ada orang Islam mengaku tidak sakit dengan pernyataan si Suswono, ya, berarti orang itu bukan Islam. Kalau ada orang Islam, ya, yang membela sang penista agama, itu berarti orang itu bukan Islam, hanya mengaku-ngaku bertamengkan agama Islam, saudara. Kalau kalian pengen tahu, saya sebagai umat Islam sakit, saudara. Ya. Terus apakah kita memaafkan? Kita memaafkan. Tapi proses hukum harus tetap berjalan. Bukan hanya sekedar dimaafkan terus kesananya hukumannya dibiarkan. Tidak. Nggak boleh seperti itu. Karena ini merupakan suatu kekurang ajaran. Ya. Bayangkan coba kok bisa gitu loh. Baginda Nabi Muhammad SAW disama-samakan dengan pengangguran yang ada di kota atau di desa, saudara. Penghinaan nggak itu? Kayak gitu. Kita tahu baginda Nabi Muhammad itu orangnya seperti apa. Beliau itu manusia paling sempurna. Adab dan akhlak beliau itu sangat-sangat terjaga, saudara. Beliau orang yang suci, ya. Beliau itu selalu membawa berkah. Ini kok dengan enaknya dihina. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Didukung lagi. Sama 411, sama 212 didukung. Sama FPI didukung. Orang yang menistakan agama. Tetap saja orang yang sudah melakukan penistaan agama wajib untuk dihukum, ya. Tetap itu. Apalagi ini menghina baginda Nabi Muhammad SAW. Saya berterima kasih kepada Bapak David, beliau dari Ormas Islam Betawi, saudara. Ya, saya sangat berterima kasih. Saya sangat berterima kasih. Salam ya untuk Bapak David ya, dari saya, dari orang Palembang ya. Saya juga cinta sama budaya Betawi ya Bapak David ya. Keren tadi ya, pakaian Bapak David keren tadi. Saya sangat salut dengan keberanian Bapak David. Beliau menyuarakan kebenaran ya. Beliau menyuarakan kebenaran demi memberantas kebatilan ya saudara ya. Saya salut. Itulah ormas Islam yang sesungguhnya. Itulah jiwa nasionalisme yang sesungguhnya. Itulah orang yang cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang sesungguhnya, saudara. Ya. Bukan hanya orang yang teriak takbir sana sini, mengatasnamakan agama, membentur-benturkan umat, bukan. Yang kayak gitu mah wajib diragukan itu, ya. Yang seperti itu wajib diragukan. Lihat tadi Bapak David tadi ya. Adabnya dijaga, akhlaknya dijaga. Bahkan beliau tadi mengatakan sebenarnya saya itu tidak mau melapor-laporkan seperti ini, tapi hati saya sakit. Mungkin bukan cuma hati saya, kata Bapak David tadi. Mungkin hati umat Islam yang ada di dunia juga kalau tahu ada orang yang menghina baginda Nabi Muhammad SAW itu pasti sakit. Salut saya, ya. Terima kasih sekali lagi ya buat Bapak David ya. Ya mungkin cuma itu ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, saudara ya. Akhir kalam saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.